Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama dengan saya, Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengedit indikator yang ada di TradingView. Istilahnya indikator-indikator yang sudah ada yang dibikin oleh TradingView sendiri atau dibikin oleh open source komunitas ya. Kita akan mengedit indikator yang sudah ada, kemudian kita ubah jadi strategi. Dengan demikian kita bisa mengukur apakah indikator tersebut bisa kita gunakan untuk proses otomatisasi nanti. Kedepan kita akan membuat bot berdasarkan indikator yang sudah ada. Akan tetapi untuk mendapatkan bot yang bagus, kita perlu mencari indikator yang cocok atau indikator yang bisa menghasilkan profit saat trading. Kita langsung menuju website TradingView. Baik, kita pertama sesuaikan dulu time frame-nya jadi 5 menit. Aduh, hari ini lagi drop banget untuk Bitcoin ya. Tapi kita abaikan itu karena kita tidak fokus pada harga hari ini. Kita akan fokus bagaimana cara membuat indikator. Kita ubah jadi strategi. Baik, kita akan milih indikator yang akan kita ubah. Kita masuk ke technical, kita pakai indikator yang standar aja dari TradingView. Karena banyak sekali pilihannya, kita akan pilih salah satu yang mungkin lebih mudah dipahami nanti. Coba kita pakai full moving average, kayak apa tampilannya? Oh, ini hanya moving average saja. Kita coba indikator yang lain ya. Ada parabolic SAR, kita coba lihat kayak apa bentuknya. Parabolic SAR itu seperti ini. Oke, kalau gini berarti kita beli di bawah, jual di sini. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Cocok nggak ya? Coba kita cross check dulu codingnya kayak apa. Codingnya hanya seperti ini aja. Kita langsung coba parabolic SAR aja ya. Oke, untuk memulai saya coba ubah dulu codingnya ini agar lebih besar. Berikutnya kita duplikat ini coding. Kita bisa melakukan copy paste ya kayak gini. Kita blok, kita copy, kemudian kita bikin baru, atau cara yang lain kita bisa klik di sini make a script copy. Kemudian kita bisa bikin namanya di sini. Anggap aja biar copy begini ya. 00 belajar 2 parabolic SAR strategi. Simpan. Oke, ini sudah ke coding kita. Ini kita hapus karena yang sebelumnya itu parabolic SAR yang asli. Kemudian kita masukkan parabolic SAR versi kita. Kita tambahkan ke chart. Oke, ini adalah indikator parabolic SAR yang akan kita edit. Kita akan coba mengubah namanya. Misalkan di sini 2. Kemudian short title. Nah, short title ini akan muncul di sini nantinya, di sebelah sini. Misalkan saya ubah jadi chart edit atau chart strategi. Oke. Simpan. Oke, ini berubah chart strategi. Berikutnya yang kita perlu lakukan adalah kita ingin membeli di bawah sini ya. Kemudian kita akan menjual di atas. Nah, berdasarkan garis-garis ini. Kalau misalkan kita cross check di codingnya, data yang akan kita olah itu adalah variable out. Nah, variable out coba akan saya ubah ya. Ini stylenya cross. Coba kita ubah stylenya. Stylenya apa? Jadi sini ada style
ada style area, ada style circle, ada cross, ada histogram, ada align, ada step line. Ini yang cross. Oke lah, kita biarin yang cross saja. Warnanya ini, kemudian namanya parabolic SAR. Berikutnya, kita akan analisa bagaimana logika yang akan dipakai. Jika berdasarkan grafik ini, ya, gambar ini, maka untuk parabolic SAR bisa kita dapatkan logika seperti ini. Jika dia, ini kan candle nih. Nah, kalau misalkan dia angkanya out ini di atas candle, maka dia downtrend. Sedangkan kalau dia di bawah candle, dia akan jadi uptrend seperti ini. Uptrend ke atas, jadi potensi untuk belinya itu lebih bagus setelah garis turun begini. Kalau garis turun selesai, maka kita bisa beli di sini. Kemudian kalau garis naiknya selesai, kita jual di situ. Itu logika sederhananya. Nah, jika berdasarkan garis ini, coba saya akan tunjukkan kalau misalnya kita ubah jadi line saja. Perhatikan ya. Line ini adalah line dari variabel close. Jadi harga penutupan pada setiap candle. Jadi logika yang bisa kita pakai adalah kalau nilai out pada parabolic SAR ini lebih kecil dari close, maka itu adalah potensi untuk beli. Potensi beli itu daerah sini, ya. Daerah sini. Karena apa? Karena dia di bawah nilai close nilainya. Jadi variabel out ini itu di bawah close kalau bagian sini. Jadi kita bisa beli di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi untuk mempermudah, saya akan memasang satu fitur. Sebelumnya kita telah belajar tentang plot. Pada video ini saya akan menunjukkan ada satu fungsi lagi namanya plot shape. Plot shape itu berguna untuk menampilkan shape atau icon atau simbol pada grafik ini, pada chart ini. Contohnya seperti tanda panah, kemudian mungkin simbol X, misalkan simbol atau simbol yang lainnya. Kita langsung buka di referensinya ya. Kita masuk ke menu sini, kemudian di reference. Lalu kita ketikkan plot shape. Oke, kayak gini. Kurang lebih kayak gini untuk plot shape. Jadi nanti ada series. Series itu adalah data yang ingin kita buat ya. Bisa berupa angka, bisa berupa boolean. Tapi lebih bagus adalah boolean karena kita bisa menentukan apakah dia true atau false, atau muncul atau enggak. Kemudian ada title-nya, ada style-nya, ada location, ada color. Jadi title itu nanti judul, style-nya nanti bisa kita apakah circle atau bentuknya arrow, panah, atau yang lainnya. Kemudian untuk location itu bisa apakah di atas, di bawah, di atasnya bar, atau di bawahnya bar, dan lainnya. Warna sudah jelas untuk pewarnaan, dan seterusnya ini ada beberapa yang bisa diubah dan dicoba-coba sendiri. Kita langsung ambil plot shape, kita copy aja, kita ambil sampai color sini aja. Nah, di sini kita masih belum punya logika kan ya, kapan harus beli, kapan harus jual. Nah, untuk plot shape saya akan disable dulu. Kemudian saya akan menentukan buy-nya itu ketika di bawah. Ya. Buy-nya itu adalah ketika out lebih kecil close. Ini buy-nya. Kenapa? Karena out ini adalah titik-titik ini, sedangkan close yang atas ini. Jadi kita beli di bawah aja, di bawah titik close. Kemudian kita buka plot shape. Kita pasang buy, ini adalah proses buy-nya. Kemudian title buy, kita ubah buy. Style kita bisa isi dengan misalkan shape, karena kita shape maka stylenya akan shape, berupa shape. Kita ada pilihannya row down, ada row up, ada circle, ada cross, ada diamond. Saya pilih row up aja. Row up. Nah, ini tips untuk memunculkan pilihan itu tadi. Caranya begini, kita klik titik, kemudian control spasi, maka akan muncul pilihan seperti ini. Saya pilih row up ya. Kemudian location sama dengan
location dot, ini ada pilihannya, ada above bar, di atas bar, kemudian ada absolute. Ini pilihannya nanti ada macam-macam lagi ya, ada below bar, ada top, ada bottom, dan ada top. Saya akan pilih below bar aja. Kemudian untuk color saya isi dengan color misalkan green. Kemudian saya simpan, save. Oke, perhatikan di sini sudah muncul ya. Kita coba ubah ini jadi candle lagi. Kalau gini lebih kelihatan ya. Agar tidak rancu, saya akan ubah dari below bar jadi bottom. Kemudian saya save. Oke, sekarang bisa kelihatan di bawah sini. Nah, kalau ukuran seperti ini masih kurang besar, kita bisa ubah. Yaitu di bagian size, saya akan ubah size-nya. Size sama dengan size, kemudian ada auto, ada hue, ada large, ada normal, ada small. Saya coba pakai normal seperti apa. Saya simpan. Oke, normalnya seperti ini ya. Jadi nanti akan beli di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Oke. Baik, ini kalau kita pakai row up ya. Saya coba kecilin. Nah, karena proses pembelian pada kripto itu nggak bisa sebanyak ini ya. Nggak bisa berkali-kali. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi kan ngapain juga beli banyak seperti ini. Kita akan pilih salah satu poin, yaitu poin di paling depan sini. Di paling depan sini. Jadi ketika awalnya di atas close, kemudian pindah ke bawah close, itu yang akan kita pilih. Jadi kita akan beli di bagian sini aja. Jadi nanti ini bagian sini kita hapus ya. Nah, gimana logikanya? Logikanya paling tidak seperti ini. Kalau misalkan out sekarang itu atau SAR-nya sekarang di bawah close, dan sebelumnya SAR-nya itu di atas close, maka kita beli sekarang. Atau dalam logikanya seperti ini. And out 1 lebih besar close. Perhatikan ya dengan baik. Out yang pertama sini adalah out saat ini. Misalkan candle sekarang ya, yang terakhir. Sorry, saya geser ke sini. Nah, out yang ini, yang sekarang terjadi. Nah, sedangkan out indeks 1 adalah candle sebelumnya. 1 yang ini ya. Jadi posisinya ini 0, out 0, out 1, out 2, out 3, 4, dan seterusnya sampai terakhir. Jadi secara konsep setiap variabel itu berupa array. Jadi yang saat ini itu adalah variabel itu sendiri, atau di sini contohnya adalah out, atau juga bisa ditulis dengan out 0 seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi out 0 itu adalah yang saat ini, kemudian out 1 itu 1 candle sebelumnya, kemudian out 2 itu 1 candle sebelumnya, 2 candle sebelumnya, dan seterusnya. Jadi ini kita ubah lagi ke 1, kemudian kita simpan, kita save. Perhatikan, sekarang proses belinya adalah di titik pertama kali perubahan dari out di atas, atau SAR-nya dari atas pindah ke bawah. Ya, di sini. Kemudian kalau di sini, ini nggak beli. Oke, ini ada yang miss mungkin ya. Sebelumnya belinya di sini nggak ada pembelian, kemudian di sini ada, di sini ada, di sini, di sini. Oke, agar ini lebih terang, saya akan coba ubah dari jenis row up jadi circle. Saya simpan. Jadi sekarang lebih terang ya.
kemudian saya small aja. Oke, jadi ini proses pembeliannya. Jadi ada di sini, ada di sini, ada di sini. Secara logika saya kurang paham kenapa untuk bagian sini itu tidak terdeteksi di bagian sini. Out yang ini lebih kecil dari close, yes, benar. Kemudian out sebelumnya lebih besar dari close. Harusnya bagian sini benar ya. Harusnya ini benar, tapi entah kenapa kok tidak terdeteksi. Apa karena height-nya itu sama dengan close atau lebih tinggi dari close? Kita coba cross check di yang lainnya. Di bagian sini ini juga tidak terdeteksi. Oh sorry, saya keliru. Yang mistake ini kesalahan saya karena di logika saya keliru. Jadi out ini keliru, harusnya yang saya cek adalah di close-nya, di close ini. Close-nya juga harus saya sesuaikan, yaitu satunya ya, kayak gini harusnya. Kalau close ini berarti yang kita bandingkan adalah close sekarang dengan out sebelumnya atau dengan start sebelumnya. Harusnya close juga sama. Kasusnya begini, yang saat ini terjadi adalah contoh di sini misalkan ya, out ini dibandingin dengan out yang dibandingin dengan close yang ini benar. Tapi untuk kondisi yang kedua, out yang sebelumnya yang ini di sini, yang ini di sini, yang atas ini, out yang sebelumnya dengan close. Close itu berarti yang di sini posisinya. Close-nya di atas sini ya. Berarti harusnya close yang dipakai adalah close ini. Nah, untuk mendapatkan close yang ini itu harus satu juga. Candle sebelumnya juga. Kita simpan. Dan sekarang sudah benar semua harusnya. Ya. Beli di sini, kemudian di sini, beli di sini, belinya di sini. Oke, kita lanjut ke sell-nya sekarang. Sell berarti ini kita copy aja. Sell-nya itu kalau lebih besar dari close dan lebih kecil dari close. Kemudian ini kita duplikat, kita ubah jadi sell, ini sell, kemudian di sini kita ubah jadi orange dan kita simpan. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Oke. Ini sudah benar semua sesuai dengan logika yang tadi. Beli di sini, jual di sini. Ini sudah selesai. Berikutnya kita tinggal ubah dari indikator jadi strategi. Ini misalkan saya duplikat ya. Kemudian bagian ini saya ubah strategi. Oke, kita simpan. Apakah ada error? Oke, ada error. Errornya adalah karena time frame, time gaps itu nggak ada di strategi. Berarti ini kita buang time frame dan time gapsnya. Kemudian kita simpan lagi. Oke, sudah jalan. Kita selanjutnya adalah pasang proses pembelian dan penjualan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat strategi. Kita langsung ketik strategi entry. Kita langsung masukkan ID-nya, kemudian posisi strateginya dia long atau short. Kita jadikan long aja, strategi.long. Kemudian when-nya, kapan belinya sesuai dengan logika pada buy. Kemudian untuk strategi.close-nya, kita masukkan ID, kemudian when-nya kapan, when sama dengan ketika sell. Cuman segini aja, kita ubah strategi, kemudian kita tentukan kapan buy, kemudian dan kapan sell.
Kita langsung simpan. Oke, ini sudah berhasil nih. Kita coba scroll down, kemudian kita sudah dapat beli di sini, jual di sini, ini beli di sini, jualnya di sini. Kita masuk ke hasilnya di strateginya. Kita minus sekian persen, tapi kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu di properties dari $1.000.000 kita ubah jadi $100 aja biar lebih mudah menghitungnya. Kemudian dari kontrak kita ubah ke equity. Oke, segini. Pyramiding kita belum bahas. Kita ke depan kita akan bahas pyramiding itu apa. Oke. Nah, berdasarkan hasil ini, untuk parabolic SAR itu 39% untuk persentase keberhasilannya ya, dari 217 transaksi. Namun demikian perlu dipahami bahwa 39% ini masih belum melakukan tune up, artinya logika pada strategi SAR itu belum diubah apapun. Jadi untuk startnya 0,02, incrementnya 0,02 ini belum kita optimasi. Kalau misalnya kita ubah-ubah, harusnya hasilnya akan berubah. Sebagai contoh, saya akan ubah jadi 0,2 misalkan. Oke, kalau kita ubah ini berkurang malah jadi 37%, tapi minusnya itu minus 9. Kalau ini kita ubah jadi 2 juga, gimana hasilnya? Sama kurang lebih ya. Max value kita ubah jadi 5 misalkan. Oke, malah tambah banyak untuk ininya. Kita reset aja. Oke, kurang lebih seperti itu cara mengubah dari awalnya indikator jadi strategi. Nah, sebenarnya ini masih bisa kita optimize lagi. Maksudnya begini, kalau kita optimize bisa kita lakukan hal-hal seperti ini. Proses pembelian dan penjualannya itu kita filter berdasarkan penurunan harganya. Kalau yang contoh bagian sini ya, ini kita beli padahal harga sebelumnya itu masih di bawah, udah kita jual. Di sini masih beli lagi. Nah, kalau kita optimize, misalkan kalau penurunannya seperti ini, misalkan berapa persen nih, penurunannya sekian persen, baru kita beli. Kalau nggak mencapai sekian persen, kita nggak usah beli. Itu contohnya ketika kita optimize di sisi codingnya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa coding ini, itu akan memiliki banyak keluasan untuk eksplorasi metode-metode yang sudah ada sebelumnya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.